kalau kita di akhir tahun dari sisi internal Exmo sendiri pun kami relatif tidak terlalu optimis bahwa pemangkasan suku bunga akan dilakukan di kuartal 1 ya, karena kita melihat bahwa sampai dengan kuartal 4 pada waktu itu ekonomi Amerika Serikat ini masih relatif sangat solid. Ya, kita bicara di bulan November, Desember itu Thanksgiving, Christmas sales itu masih sangat tinggi ya. Kemudian kita juga melihat bahwa geopolitical tension itu juga masih bisa memicu inflasi ke arah yang lebih tinggi karena energi ya. Kemudian kita juga bicara bahwa dari sisi the Fed, dari sisi government US bukan the Fed, itu masih cukup jor-joran dalam sisi fiskal. Terbukti bahwa di bulan Desember itu mereka secara defisit masih mencapai 62-63 miliar dolar. Artinya memang mereka juga masih menerapkan pro-growth policy yang saya rasa cukup masif. Nah, ini memang hal-hal yang membuat tidak mudah bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga, sekalipun indikasi ekonomi melambat itu sudah jelas ya sebetulnya. Tapi kembali lagi, timing ini menjadi lebih sulit diterka dan sekarang kami cenderung mengestimasi bahwa suku bunga probabilitas turunnya lebih tinggi di semester kedua, namun tidak dalam degree atau tidak dalam persentase yang mungkin seperti diharapkan investor. Ya karena investor masih punya ekspektasi di 90 atau 100 sampai 150 basis. Kami mungkin lebih konservatif di angka 75 sampai 100, dan tentunya ini juga mempengaruhi pilihan aset kelas. Kalau kita memantau perkembangan hasil pemilu dan juga ekonomi global yang di-trigger oleh apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini, saya lebih cenderung melihat opportunity ini ada di aset kelas equity dibandingkan bond. Ya, kalau kita bicara di tahun ini. Dan saya tahu bahwa memang mayoritas investor itu masih memiliki konsentrasi investasi di obligasi dalam porsi yang cukup tinggi. Nah, ini tentunya harus diseimbangkan karena kalau kita bicara dalam konteks hasil pemilu memenangkan pasangan calon presiden nomor 2, ya kita melihat bahwa potensi rally di pasar saham ini cukup tinggi, terutama kita bicara datangnya dari sektor perbankan, sektor consumer, ya yang jelas banyak diuntungkan dari program-programnya Pak Prabowo. Kemudian kita juga bicara komoditi yang juga diuntungkan dari keberlanjutan hilirisasi dan juga downstreaming. Jadi mungkin itu gambaran strategi aset kelas, ya. Baik, tapi kalau ternyata, memang diundur hingga ke akhir tahun pemangkasan suku bunga ini, artinya mungkin, Bank Indonesia juga masih menunggu lagi dampaknya seperti apa dan pemangkasan suku bunga di Indonesia mungkin baru akan dilakukan di 2025. Seperti apa ini akan mempengaruhi kondisi pasar keuangan kita? Ya, saya rasa pasar kita memang sudah cukup, saya bilang terbiasa dengan environment high interest rate. Namun kalau saya memang lihat di sini, Bank Indonesia akan cenderung bersikap lebih konservatif untuk bisa menjaga stabilitas rupiah. Karena seandainya Bank Indonesia menurunkan suku bunga lebih dahulu dari The Fed, sekalipun inflasi domestik, inflasi dalam negeri relatif saya rasa cukup mendukung untuk policy tersebut, namun hal ini dapat membuat rupiah ini menjadi rentan, ya. Dan saya pikir mungkin secara konservatif mungkin tidak sampailah ke 2025, mungkin di akhir 2024 pada saat The Fed menurunkan suku bunga, 1-2 bulan setelahnya BI mulai bisa mengikuti, tentunya subject to economic data ya. Nah, jadi memang kita perlu juga suku bunga rendah agar economic growth bisa tumbuh, tapi mendorong pertumbuhan ekonomi itu tidak melulu semata-mata mengandalkan suku bunga dan interest rate. Jadi ini yang menurut saya katalis positif bagi pasar modal kita sebetulnya tidak melulu berasal daripada penurunan suku bunga. Ya, kita juga bisa melihat bahwa inisiasi dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro growth, ya penggalakan kembali infrastruktur, kemudian kita bisa lihat bahwa di pemerintahan Pak Jokowi pada saat pertama kali menjabat di 2014 sampai 2019, dalam 3 tahun pertama itu policy-policy yang sifatnya pro growth itu sangat masif. Kenaikan anggaran infrastruktur, kenaikan dana desa, tax amnesty, itu semuanya terjadi di 5 tahun pertama pemerintahan Pak Jokowi. Dan saya pikir similar ya pattern-nya tentunya, karena tentunya di periode pertama ini Pak Prabowo dan Pak Gibran ini tentunya ingin membuktikan bahwa dia bisa menghasilkan policy ekonomi yang baik, menghasilkan growth yang lebih baik, untuk kemudian nanti di tahun 2029 kembali punya peluang untuk terpilih menjadi presiden berikutnya. Ya.
Baik, Pak Steven tadi Anda sampaikan mungkin untuk aset yang lebih defensif di tahun ini adalah aset equity dibandingkan dengan bond. Namun secara sektornya seperti apa sektor yang menurut Anda ini, memiliki harapan paling tinggi? Apalagi kalau kita lihat dari pasangan yang unggul saat ini, Prabowo Gibran ini kan mereka punya program terkait dengan kredit startup. Apakah menurut Anda ini bisa menjadi awal kebangkitan untuk sektor teknologi di Indonesia? Ya, mungkin kalau saya sedikit koreksi, sebetulnya saya bukan bicara sektor yang lebih defensif, tapi sektor yang lebih diunggulkan. Jadi saya bicara aset kelas saham itu menjadi aset kelas yang lebih diunggulkan dalam kondisi saat ini dibandingkan aset kelas obligasi. Meskipun dengan story bahwa interest rate akan dipangkas di pertengahan kedua, yang namanya aset kelas obligasi tetap memiliki potensi kenaikan di tahun 2024. Tapi kembali lagi, kalau misalnya saya bicara dalam konteks sektoral, tadi saya sudah sempat sampaikan sedikit bahwa dengan siklus investasi yang akan continue karena pilpres ini punya potensi hanya satu putaran, tentunya siklus investasi akan tetap kuat, tetap berlanjut. Foreign direct investment yang tadinya menunda akan kembali masuk. Ini akan menguntungkan beberapa sektor. Saya bicara misalnya seperti banking sector, eh, downstreaming sector. Ya, kalau kita tadi bicara spesifik mengenai kredit startup, saya pikir saya lebih akan cenderung menunggu detail eksekusinya seperti apa. Tapi menurut saya memang kunci penting untuk teknologi sektor itu lebih ke arah interest rate. Karena memang salah satu sektor yang dirugikan dengan high interest rate itu adalah teknologi sektor. Karena sulit untuk ekspansi, kemudian kita juga sulit untuk kompetitif ya dalam hal melakukan strategi. Jadi mungkin itu yang bisa lebih menjadi sorotan. Tapi tentunya inisiatifnya adalah inisiatif yang baik, ya. Namun implementasi dan eksekusinya saya lebih memilih untuk menantikan detailnya. Baik, lalu seperti apa optimisme Ashmore Asset Management terhadap peluang perkembangan jumlah nasabah atau investor atau mungkin juga hingga AUM yang dikelola di 2024 ini? Ya, saat ini kami telah melayani hampir 50.000 investor dan juga mengelola dana kelolaan kurang lebih mencapai sekitar 33,5 triliun. Tentunya kami optimis akan ada pertumbuhan di tahun 2024 menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini baik secara politik dan ekonomi. Kami melihat kenaikan dana kelolaan sebesar 10% ini adalah target yang realistis dan achievable sampai dengan 1 tahun 2024. Demikian pula penambahan jumlah investor karena kami melihat dengan semakin dominannya generasi muda, kita bicara dari sisi millennials, kita bicara dari Gen Z, ya, ini kalau kita lihat literasi investasi itu semakin baik. Dan ini terbukti kalau kita lihat dari pertumbuhan jumlah investor yang semakin signifikan dalam 3-4 tahun terakhir ini, kenaikannya tidak hanya dalam kisaran 20-30%, bahkan bisa 50-100% kalau saya bicara jumlah investor. Ini membuat saya lebih optimis. Hanya memang mungkin saat ini masih terkonsentrasi di aset-aset kelas tertentu, sehingga tentunya diperlukan edukasi dan pemahaman yang lebih untuk bisa meraih hasil yang lebih optimal dalam hal target literasi investasi. Nah, tapi kembali lagi saat ini situasi pasarnya mendukung dan saya percaya tahun ini secara umum pasar modal akan bisa memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.